Dit onderzoek is aanleiding For the systematic and widespread extreme violence from the Dutch side in those years and the consistent looking away by previous cabinets, I make today, on behalf of the Dutch government, a deep apology to the people of Indonesia. Setelah sekian lama, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, baru-baru ini mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara penuh tanpa syarat. Hal ini disampaikan oleh Rutte berdasarkan hasil penelitian sejarah Belanda dalam masa dekolonisasi Indonesia 1945-1949. Pernyataan Rutte mengenai pengakuan kemerdekaan ini ternyata masih menyisakan pro dan kontra dalam sesi debat parlemen yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2023 di Belanda sana. Jadi maksudnya gimana nih? Meskipun sudah mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, apakah pihak Belanda benar-benar tulus meminta maaf terhadap bangsa Indonesia atau ada sesuatu hal lain yang masih ditutup-tutupi? Yuk kita cari tahu. Dihadiri sebanyak 15 perwakilan partai politik untuk memberikan pandangannya masing-masing, mulai dari politisi sayap kanan dan konservatif, poros tengah, sampai sayap kiri. Polemik yang diperdebatkan salah satunya adalah penyebutan istilah kekerasan ekstrim oleh Perdana Menteri Mark Rutte dengan kejahatan perang yang dipertanyakan oleh salah satu anggota parlemen, Corinne Ellemeet, dari Partai GroenLinks. Tapi coba kita simak dulu hasil penelitian dari 3 lembaga riset yang dibiayai langsung oleh pemerintah Belanda. Adapun ketiga lembaga ini antara lain Koninklijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, Netherlands Institute for Military History, dan Netherlands Institute for Oorlogsdocumentatie. Menariknya, ketiga lembaga ini juga dibantu oleh 17 akademisi asal Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Konon, penelitian ini berdasarkan atas pengakuan pihak kerajaan Belanda yang disampaikan langsung oleh Raja Belanda Willem-Alexander dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, sang raja menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf secara langsung atas kekerasan yang telah dilakukan secara berlebihan oleh pihak mereka dalam kurun 1945-1949 silam. Atas dasar itulah, baru kemudian Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, meminta untuk pembentukan semacam tim pencari fakta terkait kebenaran yang sesungguhnya mengenai masa dekolonisasi Indonesia. Faktanya nih, Belanda memang belum pernah mengakui kemerdekaan Indonesia sebelum tahun 1949. Dan 2 kali Belanda meminta maaf, tapi tidak pernah disebutkan bahwa ada praktik kolonialisme di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Menurut mereka nih, Indonesia baru berdaulat sejak 27 Desember 1949, yaitu ketika terjadi penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan polisional actis atau agresi militer pada 1945 sampai 1949 adalah ilegal. Nah, dari kesimpangsiuran sejarah itu barulah hasil dari penelitian yang berjudul Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia 1945-1950 yang diterbitkan 17 Februari 2022 menjadi rujukan Rutte untuk menyampaikan permohonan maaf. Permintaan maaf Rutte bukan semata ditujukan kepada warga sipil saja. Maksudnya bukan hanya untuk para korban sipil Indonesia akibat kekerasan ekstrim militer Belanda, termasuk juga para keluarga korban Indo-Eropa, Maluku, dan beberapa golongan masyarakat lain. Nah, ini yang patut diperhatikan secara mendalam, agar tidak menjadi bias sikap politik kedua negara.
Selanjutnya, Ruth juga mengakui bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno sebagai momentum kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaannya kemudian, mengapa Ruth lebih menggunakan istilah kekerasan ekstrim dibanding kejahatan perang? Hal ini disebabkan oleh karena Ruth mengacu pada hasil Konvensi Jenewa 1949, bukan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang hukum perang dan kejahatan perang. Saat menanggapi sesi debat parlemen, Ruth mengatakan, konflik ini mendahului Konvensi Jenewa, yakni tahun 1949, dan ini adalah perang kemerdekaan. Oleh karenanya, secara yuridis, itu adalah konflik internal, bukan konflik internasional. Interpretasi kami adalah bahwa kekerasan bisa disebut sebagai kejahatan perang jika terjadi setelah 1949. Ujar Ruth. Salah satu pembenarannya, saat itu berlaku hukum Hindia Belanda dan hukum Belanda. Lalu gimana ya sikap pemerintah kita? Sampai sejauh ini masih belum ada sikap resmi atau tanggapan serius dari pihak pemerintah Indonesia. Sepanjang akhir tahun 2022 sampai hari ini, Presiden Jokowi baru sebatas memberikan apresiasi positif atas permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan masih akan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri terlebih dahulu. Jadi, gimana nih Sobat Gemma Pos? Polemik ini memang agak bikin kesal ya. Mengapa di saat Indonesia sudah existing sebagai negara yang berdaulat, Belanda baru meminta maaf dan mengakui kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Tapi apapun itu resolusinya nanti, poin yang bisa kita tangkap adalah pelajaran berharga bagi kedua negara untuk bisa terus menjalin kerjasama yang lebih baik dan mengutamakan kemanusiaan di atas segala-galanya. Jangan lewatkan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gemma Pos. See ya.